Hai, terima kasih telah berkunjung ke video pembelajaran ini. Nama saya Robi Perlindungan, NIM 19050310004 dari kelas L4B. Kali ini saya akan membahas mengenai materi motor satu fasa. Motor listrik satu fasa adalah motor listrik yang bekerja pada rate tegangan 220 volt. Motor induksi satu fasa bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Motor satu fasa ini memiliki sumber energi listrik yang berada di sisi stator, sedangkan sistem kelistrikan di sisi rotornya diinduksikan melalui celah udara dari stator dengan media elektromagnetik. Hal ini yang menyebabkan diberi nama motor induksi satu fasa. Adapun penggunaan motor induksi di industri ini adalah sebagai penggerak seperti boiler, kompresor, pompa, penggerak utama, proses produksi atau mill, dan mesin-mesin bor atau gerinda. Prinsip kerja yang sering digunakan adalah motor satu fasa dengan kumparan dua fasa. Pada motor listrik satu fasa, flux magnetnya terbentuk tidak seperti pada motor induksi tiga fasa yang menimbulkan medan putar langsung jika sumber tiga fasa diberikan pada kumparan jangkarnya. Pada motor satu fasa, flux magnetnya hanya berganti-ganti arah saja yang mengakibatkan motor sukar untuk dijalankan. Untuk memperbesar daya bagi perputaran motor sewaktu start, maka diperlukan bantuan yang pada dasarnya membentuk medan magnet baru yang berbeda fasa dengan medan magnet utama. Dalam hal ini dibentuk aliran yang terpisah dengan aliran pada kumparan utama atau main winding. Dengan kumparan kedua yang terpisah dengan kumparan utama, yaitu kumparan bantu atau auxiliary winding, agar terbentuk dua aliran arus listrik yang berbeda fasa. Pada gelombang flux motor satu fasa, terdapat persamaan yang memperlihatkan bahwa flux terdiri dari dua bagian yang sama besar dengan arah yang bertolak belakang. Pada torsi motor satu fasa, terdapat torsi total pada rotor yang merupakan penjumlahan torsi maju dan torsi mundur. Dari persamaan slip torsi mundur diperoleh dari besarnya slip rotor yang dipengaruhi oleh flux yang berputar berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Jika tidak terjadi torsi awal, motor tidak akan dapat berputar. Namun, jika motor tersebut diberikan suatu gerakan, maka motor akan berputar searah dengan gerakan yang diberikan padanya sampai akhirnya tercapai kecepatan penuh. Motor satu fasa tidak memiliki torsi awal, sehingga diperlukan teknik untuk mengatasi hal tersebut dan pengembangan pengasutan motor agar memiliki torsi awal. Ada tiga cara umum digunakan untuk mengasut motor satu fasa, yaitu 1. Motor fasa tak seimbang atau split phase winding. 2. Motor kapasitor atau kapasitor type winding. 3. Motor kutub bayangan atau shaded stator poles. Pada stator terdapat bagian lilitan utama, sedangkan lilitan bantu tegak lurus ke lilitan utama, dan kapasitor terhubung ke lilitan bantu. Arus bolak-balik yang mengalir menghasilkan medan magnet, sehingga rotor berputar pada area medan magnet. Rotor berputar di satu arah yang sama. Hal ini disebabkan karena medan magnet tersebut sama dengan jumlah dua magnet yang berputar ke arah yang berlawanan. Konsep ini dikenal dengan teori medan rotasi ganda. Ketika medan magnet ini berubah, itu dikarenakan ada induksi elektromagnetik. Lilitan membawa arus, kemudian diredam dengan medan magnet dan menghasilkan kekuatan menurut hukum Lorentz, sehingga rotor berputar. Torsi awal yang tidak ada, maka rotor tidak berputar. Sesuai dengan rumus,
F1 akan lebih besar daripada F2. Putaran rotor dimulai sesuai arah jarum jam. Motor pasa tak seimbang atau split phase winding. Motor ini mempunyai dua kumparan stator, yaitu kumparan utama dan kumparan bantu yang diletakkan dengan perbedaan sudut. Kumparan bantu memiliki tahanan yang lebih besar dari kumparan utama, sedangkan reaktansinya lebih kecil. Sebaliknya, kumparan utama mempunyai tahanan yang lebih kecil dari kumparan bantu, namun memiliki reaktansi yang lebih besar. Dengan demikian, terdapat perbedaan pasa antara arus kumparan medan atau IM dan arus kumparan bantu atau IA, atau sama dengan IA terdahulu dari IM. Motor berfungsi sebagai motor dua pasa tidak seimbang. Akibatnya terjadi medan putar pada stator yang mengakibatkan motor berputar. Kumparan bantu diputuskan hubungannya pada saklar S atau sentrifugal terbuka ketika kecepatan mencapai 75% kecepatan sinkron. Biasanya menggunakan saklar yang terbuka oleh adanya gaya sentrifugal pada rotor. Stator merupakan sebuah lilitan tembaga statis dan biasanya diletak mengelilingi sebuah poros utama. Fungsi dari stator yaitu untuk membangkitkan sebuah medan magnet yang terdapat di sekitar rotor. Rotor merupakan sebuah lilitan tembaga yang mempunyai sifat dinamis atau merupakan bagian yang diam pada motor. Jika tidak terjadi torsi awal, motor tidak akan dapat berputar. Namun, jika motor tersebut diberikan suatu gerakan, maka motor akan berputar searah dengan gerakan yang diberikan padanya, sampai akhirnya tercapai kecepatan penuh. Motor kapasitor atau kapasitor type winding. Pada motor ini beda fasa antara arus medan utama dengan arus pada kumparan bantunya diperoleh dengan memasang kapasitor secara seri dengan kumparan bantu, sehingga diperoleh beda fasa antara arus kumparan utama IM dengan arus kumparan bantu atau IA, dan karenanya diperoleh torsi mula yang lebih besar. Pada motor kapasitor start, kapasitor yang digunakan biasanya kapasitor elektrolit yang pemasangannya pada motor sebagai bagian yang dapat dipisahkan. Kapasitor start direncanakan untuk pemakaian waktu yang singkat, sekitar 3 detik, dan tiap jam hanya 20 kali pemakaian. Rangkaian kapasitor start akan terbuka pada saat putaran motor mencapai 75% dari putaran normalnya oleh saklar otomatis atau centrifugal switch. Pada motor kutub bayangan atau shaded stator poles, motor ini punya kutub bayangan dan kutub utama, sementara rotor yang digunakan adalah rotor sangkar tupai. Medan putar dihasilkan karena adanya induksi pada cincin hubung singkat yang terdapat pada kutub bayangan. Motor kutub bayang sering digunakan pada motor kipas angin kecil. Apabila arus bolak-balik dialirkan ke kumparan kutub, poros kutub akan bergerak dari kutub utama ke kutub bayangan. Bergesernya poros medan magnet menyebabkan seakan-akan kutub itu bergerak. Oleh karena itu, rotor berputar dari kutub utama ke kutub bayangan. Motor repulsi biasanya digunakan pada mesin bor, mesin gerinda, dan sebagainya. Motor repulsi ada 4 jenis, diantaranya 1 motor repulsi, 2 motor repulsi kompensasi, 3 motor start repulsi jalan induksi, 4 motor repulsi induksi. Bagian-bagian dari motor repulsi adalah stator dengan kumparannya,
Kedua, rotor dengan kumparannya atau persis jangkar mesin DC. 3. Seperangkat sikat arang yang terhubung singkat. Digunakan pada sumber AC dan DC. Untuk motor yang sama, bila dihubungkan ke sumber AC, umumnya didapatkan putaran yang lebih tinggi apabila dalam keadaan tanpa beban. Oleh sebab itu, biasanya motor universal dikoppel langsung dengan bebannya. Motor universal dibuat dalam dua jenis. 1. Kutub terpusat atau dengan sepatu kutub tanpa kumparan kompensasi atau berkekuatan rendah. 2. Kutub terbagi atau dengan kumparan starter seri, biasanya dilengkapi dengan kumparan kompensasi dengan berkekuatan tinggi. Sebuah standar DC motor seri memiliki karakteristik yang sangat miskin ketika dioperasikan pada AC. Torsi mulai dari motor universal ditentukan oleh arus yang mengalir melalui gulungan armatur dan lapangan. Karena reaktansi induktif ini, lilitan starting arus AC akan selalu kurang dari mulai arus DC atau dengan pasokan tenaga yang sama. Akibatnya, torsi mulai pada listrik AC akan lebih rendah dari torsi dimulai pada daya DC. Prinsip kerja motor universal mudah dimengerti bila cara kerja motor DC sudah dipahami. Bila motor dihubungkan dengan sumber AC, pada saat setengah periode positif, motor berputar berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Pada setengah periode negatif, menurut hukum kaidah tangan kiri, motor tetap berputar berlawanan dengan arah putaran jarum jam karena perubahan arah arus pada kumparan penguat bersama dengan perubahan arus rotor. Untuk membalik arah putaran motor dipertukarkan sambungan ke sikatnya, dan untuk mengatur putaran motor universal dipasangkan tahanan seri terhadap kumparan penguatnya, seperti motor mesin jahit. Motor universal banyak digunakan pada mesin jahit, mesin bor, mixer, dan lain-lain. Untuk memastikan operasi yang memuaskan dari motor universal dari sumber listrik AC, beberapa modifikasi yang diperlukan. Reaktansi bidang seri dan gulungan armatur harus dikurangi sebanyak praktis agar mendapatkan hasil yang bagus. Demikian tugas saya. Sekian video pembelajaran dari saya mengenai materi motor satu fasa. Terima kasih telah berkunjung ke video saya, dan terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai motor satu fasa. Dan tetap jaga kesehatan, disiplin patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Stay healthy all. Thank you.